Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah menyelesaikan tugas hingga tuntas. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata demikian, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Mari kita mulai renungan kita. Seluruh hidup kita digunakan untuk sesuatu. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka berfokus pada membesarkan keluarga, membangun karir, atau mengumpulkan harta benda. Meskipun tidak satu pun dari hal-hal itu salah, hal-hal itu dapat menjadi gangguan dari tujuan akhir hidup kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat transformasi Paulus di dalam Kristus. Sebagai hasil dari pertemuan dengan Yesus dan diubahkan oleh kasih karunia-Nya, Paulus menghabiskan sisa hidupnya untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Bagi Paulus, kasih karunia dan keselamatan Tuhan begitu besar, sehingga tak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih penting dari pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang penting dalam hidupnya selain menceritakan kasih karunia Tuhan pada orang lain. Tujuan hidupnya adalah untuk menyelesaikan lombanya sendiri dengan baik, melalui menyelesaikan sebanyak mungkin misi Tuhan dengan setia. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun,
asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Misi Tuhan tidak bertentangan dengan membesarkan keluarga atau membangun karir. Faktanya, Tuhan ingin agar kita menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan misi Tuhan dengan setia. Kita dapat membesarkan keluarga di jalan Allah, dan kita dapat menceritakan kasih karunia Tuhan pada rekan kerja kita. Dimanapun kita berada dapat menjadi kesempatan untuk menyelesaikan misi Tuhan. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan hidup Anda sendiri dan di mana Anda menghabiskan waktu Anda. Apakah Anda menggunakan setiap kesempatan yang Anda miliki untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus? Apakah hidup Anda, seperti kehidupan Paulus, mengarah kepada Tuhan? Pertimbangkan beberapa cara agar Anda dapat mulai mengubah perspektif Anda dan menjalani hidup Anda dalam misi bagi Tuhan. Tidak menghiraukan nyawa. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Jika kita sudah sampai pada keputusan tidak menghiraukan nyawa itu, berarti kita sudah berada pada tahap keputusan final dalam hidup. Sekali melangkah tidak akan mundur lagi. Sekali mengikut Yesus tetap mengikut Yesus walau nyawa taruhannya. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Seluruh hidup Paulus merupakan pengalaman dari satu resiko yang penuh tekanan ke resiko lainnya. Ia berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 23, "Roh Kudus bersaksi kepadaku dalam setiap kota bahwa penjara dan sengsara menunggu ia tidak pernah tahu dalam bentuk apakah semuanya itu akan terjadi, atau kapan semuanya terjadi, atau oleh siapakah itu semua terjadi." Paulus telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di Yerusalem dengan pemahaman penuh tentang apa yang mungkin terjadi. Apa yang telah ditanggungnya membuat ia tidak ragu tentang apa yang akan terjadi di Yerusalem. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Apa artinya ayat ini? Artinya adalah Paulus tidak pernah tahu dari mana asalnya pukulan berikutnya. Setiap hari ia mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan Allah. Jalan-jalan darat tidak aman, sungai-sungai tidak aman, bangsanya sendiri, orang Yahudi, tidak aman, bangsa-bangsa lain tidak aman, kota-kota tidak aman, padang gurun tidak aman, laut tidak aman. Bahkan orang-orang yang disebut Kristen tidak aman. Ia mempunyai 2 pilihan, menyia-nyiakan hidupnya atau hidup dengan resiko, dan ia menjawab pilihan itu dengan jelas. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ia tidak pernah tahu akan apa yang terjadi setiap hari. Tetapi jalan Kalvari memanggil dan ia mempertahankan hidupnya setiap hari. Dan itu tepat. Rasul Paulus bukan hanya memahami dengan jelas panggilan Allah terhadap dirinya, tetapi dia juga memiliki komitmen untuk melaksanakan panggilan tersebut dan bersedia menanggung risiko apapun. Oleh karena itu, dia bersedia melayani secara total. Dia bukan hanya menyerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya,
masa depannya, bahkan dia bersedia mengorbankan nyawanya sendiri agar panggilan Allah terhadap dirinya itu terlaksana. Rasul Paulus tidak mengkhawatirkan keamanan atau keselamatan dirinya, melainkan dia mengkhawatirkan jemaat yang terancam oleh ajaran palsu yang akan merajalela sesudah ia pergi. Ketaatan Rasul Paulus terhadap kehendak Allah dan kasih Rasul Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya membuat dia sanggup melayani secara total dan sanggup menghadapi semua tantangan yang menghadang. Adanya orang-orang Yahudi yang bersikap sebagai oposisi dan selalu berusaha menghalangi pelayanannya, bahkan berusaha membunuh dia, tidak pernah meruntuhkan semangatnya untuk terus melayani jemaat. Bila kita menghendaki agar amanat agung Tuhan Yesus bisa terlaksana, kita memerlukan adanya orang-orang yang melayani secara total seperti Rasul Paulus. Untuk bisa melakukan terobosan dan melayani orang-orang yang menentang kekristenan, kita memerlukan orang-orang yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Apakah kita telah mengikuti jejak Rasul Paulus dengan melayani secara total dan bersedia menanggung risiko apapun agar kehendak Allah terlaksana? Bila gereja selalu mencari aman dan mundur saat menghadapi masalah berat, amanat agung Kristus tak akan pernah terselesaikan. Karena itu, beranilah bertaruh nyawa kita demi pengembangan Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Jagalah dirimu dan seluruh kawanan. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 berkata, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Sebagai seorang pemimpin tugasnya sangatlah berat, karenanya ia harus punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga dirinya dan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Jika kita mau jujur, tugas seorang pemimpin sebenarnya tidaklah mudah. Ia harus mampu membawa orang-orang yang ada di bawah pimpinannya ke arah yang benar. Hal ini pun sama halnya dengan pemimpin rohani. Paulus berkata dengan tegas kepada pemimpin jemaat Penatua di Efesus, bahwa mereka harus menjaga diri mereka sendiri dan menjaga seluruh kawanan. Tugas ini bukan tugas yang diberikan oleh organisasi gereja, tetapi ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan sendiri, yaitu untuk menggembalakan jemaat Allah. Oleh karena itu, tugas para pemimpin rohani sebenarnya sangatlah berat. Menjaga diri sendiri saja sudah sulit, apalagi harus menjaga orang lain yang adalah kawanan yang dipercayakan kepada kita. Yang lebih sulit lagi adalah bahwa kita harus menjaga kawanan domba dari serigala-serigala yang ganas. Paulus pun mengatakan bahwa akan ada serigala-serigala ganas yang masuk ke tengah-tengah jemaat dan tidak akan menyayangkan jemaat. Serigala ini adalah lambang orang-orang yang tidak peduli akan keselamatan jiwa-jiwa. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari jemaat Tuhan atau dari pekerjaan Tuhan di gereja maupun persekutuan. Serigala tidak akan peduli tentang bagaimana menjaga kawanan, tetapi akan berusaha memanfaatkan kawanan demi keuntungan pribadinya. Tidak cukup hanya di situ, pemimpin jemaat juga harus menjaga kawanan dari orang-orang yang menyampaikan ajaran palsu. Ajaran palsu ini akan membuat kawanan tertarik dari jalan yang benar ke jalan yang sesat. Ajaran palsu di sini dapat berarti ajaran yang hanya menyenangkan telinga, namun sama sekali tidak berisi kebenaran. Satu-satunya hal yang dapat membuat kita dapat membedakan ajaran palsu atau tidak adalah dari buahnya. Buah bicara tentang sesuatu yang terlihat dari luar. Buah bicara tentang sikap hidup yang ditunjukkan oleh seseorang. Seorang nabi palsu walaupun memiliki perkataan yang manis di atas mimbar, tetapi suatu saat akan menunjukkan buah yang asli, yaitu sikap hidupnya yang ternyata palsu. Tentu dalam hal ini kita perlu mendukung pemimpin kita agar mereka dapat menjaga diri mereka dan menjaga kawanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tentu kita harus menghargai pemimpin-pemimpin yang benar, yang memang benar-benar berjaga-jaga atas jiwa kita. Kepada pemimpin-pemimpin yang benar ini, kita perlu mendukung dengan sepenuh hati,
Sambil juga kita mendoakan pemimpin kita tersebut supaya tidak salah langkah dan tidak tersesat. Adalah indah jika pemimpin mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi pemimpinnya. Adalah indah jika pemimpin menjaga dirinya sendiri dan menjaga seluruh kawanan, serta jemaat juga menjaga dirinya sendiri dan menjaga pemimpinnya. Jika demikian, maka pemimpin dan jemaat tersebut akan menjadi pemimpin dan jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, karena sudah melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sebagai pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, jagalah dirimu dan seluruh kawanan domba yang diberikan kepadamu. Melayani sebagai gaya hidup orang percaya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Apa yang ada di dalam benak kita jikalau mendengar kata pelayanan? Pastilah pikiran kita akan mengarah kepada sosok pendeta, penatua, diakons atau aktivis di gereja yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gerejawi non-sekuler. Pada dasarnya, pandangan ini bukanlah keliru. Namun pelayanan sebenarnya dapat dimaknai lebih luas daripada hal itu. Bila kita belajar dari Alkitab, pelayanan yang diinginkan Tuhan Yesus ialah berorientasi pada sikap dan gaya hidup, bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi saja. Pelayanan atau melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Demikianlah juga gaya hidup Paulus yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Dalam menjalankan pelayanannya, Paulus tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Kita sudah tahu bagaimana Paulus mengalami banyak kesulitan dan penderitaan karena melayani Tuhan. Dalam pelayanannya memberitakan Injil, Paulus mengalami cobaan, termasuk tantangan dalam perjalanan, kesulitan keuangan sampai dia harus bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. Paulus pun harus mengalami sakit penyakit karena melayani Tuhan. Tetapi, apakah semuanya itu menghentikan semangat Paulus untuk melayani Tuhan? Tidak. Rasul Paulus rela menjalani semua kesulitan tersebut hanya untuk melayani Tuhan. Dia tidak peduli apapun yang akan terjadi dengan dia, bahkan nyawanya sekalipun. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah datang ke dunia menyelamatkan kita dari cengkeraman maut. Keselamatannya itu diwujudkan melalui darah anaknya yang tercurah di Bukit Golgota. Oleh sebab itu, Dia pun memanggil kita untuk melayani sesama dan dirinya. Allah telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita penuhi dan lakukan di dunia ini. Melayani adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita di dunia. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, berikan aku komitmen untuk melayani-Mu. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, penginjilan atau pelayanan bukanlah sebuah opsi bagi kehidupan orang Kristen, melainkan bagian dari kehidupannya sendiri. Louis Palau. Hari ini topik kita dari Kisah Para Rasul kembali. Mari kita perhatikan sebentar tentang ringkasan kitab Kisah Para Rasul. Ringkasan kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, juga disebut Kisah Para Rasul, tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Dari Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 3, kita mengetahui bahwa penulis yang sama menulis Lukas dan Kisah Para Rasul. Tradisi sejak masa awal gereja adalah bahwa Lukas, rekan Rasul Paulus, menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Siapa penulis Kisah Para Rasul? Kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar ditulis antara tahun 61 dan 64 Masehi. Kitab Kisah Para Rasul ditulis untuk memberikan sejarah gereja mula-mula. Penekanan buku ini adalah pemenuhan amanat agung.
Kisah Para Rasul mencatat para rasul menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan dunia sekitarnya. Kitab Kisah Para Rasul menyoroti karunia Roh Kudus, yang memberdayakan, membimbing, mengajar, dan melayani sebagai penasihat kita. Membaca Kitab Kisah Para Rasul, kita diterangi dan dikuatkan oleh kuasa Injil yang menyebar ke seluruh dunia dan mengubah kehidupan. Banyak mukjizat yang dilakukan pada masa ini oleh para rasul untuk mengesahkan pesan mereka. Kitab Kisah Para Rasul mencakup masa transisi antara kenaikan Kristus dan penyelesaian kanon Perjanjian Baru, dan mukjizat para rasul adalah cara Allah untuk mengesahkan pesannya melalui orang-orang yang menulis Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, "Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ketika Roh memampukan mereka." Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 19-20 berkata, "Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, 'Nilailah sendiri apakah benar menurut pandangan Allah untuk menaati Anda daripada menaati Allah, sebab mau tidak mau kami berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar.'" Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 6 berkata, "Ketika Saul mendekati Damsyik dalam perjalanannya, tiba-tiba seberkas cahaya dari surga memancar di sekelilingnya. Dia terjatuh ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, 'Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah kamu?' 'Tuhan,' Saulus bertanya, 'Akulah Yesus, yang kamu aniaya.' Jawabnya, 'Sekarang bangunlah dan pergilah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan.'" Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, "Maka kata mereka, 'Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan diselamatkan.'" Kitab Kisah Para Rasul memberikan sejarah gereja Kristen dan penyebaran Injil Yesus Kristus, serta meningkatnya perlawanan terhadapnya. Meskipun banyak hamba yang setia digunakan untuk mengkhotbahkan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus, Saul, juga disebut Paulus, adalah yang paling berpengaruh. Sebelum dia bertobat, Paulus dengan penuh semangat menganiaya orang-orang Kristen. Pertobatan Paulus yang dramatis dalam perjalanan ke Damaskus merupakan hal yang penting dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah pertobatannya, dia beralih ke hal yang sebaliknya, yaitu mengasihi Tuhan dan memberitakan firman-Nya dengan kuasa dan semangat dalam Roh Tuhan yang benar dan hidup. Para murid diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang termasuk dalam bagian terakhir adalah 3 perjalanan misionaris Paulus, pencobaan yang dialaminya di Yerusalem dan Kaisarea, dan perjalanannya ke Roma. Kitab Kisah Para Rasul berfungsi sebagai peralihan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Transisi ini terlihat dalam beberapa peristiwa penting dalam Kisah Para Rasul. Pertama, ada perubahan dalam pelayanan Roh Kudus, yang fungsi utamanya dalam Perjanjian Lama adalah pengurapan eksternal umat Allah, di antaranya Musa, Otniel, Gideon, dan Saul. Setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang percaya, membimbing dan memberdayakan mereka dari dalam. Roh yang berdiam di dalam diri kita adalah anugerah Allah kepada mereka yang datang kepadanya dengan iman. Pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 adalah contoh dramatis kuasa Allah yang menyelamatkan dan terbukanya mata yang buta secara rohani.
Paulus mengakui bahwa sebelum bertemu dengan juru selamat yang telah bangkit, dia adalah orang Israel yang paling bersemangat dan tidak bercela dalam hal kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahkan menganiaya orang-orang yang mengajarkan keselamatan karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Namun, setelah pertobatannya, Paulus menyadari bahwa semua upaya legalistiknya tidak ada gunanya, dan ia menganggapnya sebagai sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri yang berdasarkan hukum Taurat, melainkan kebenaran yang berdasarkan pada hukum Taurat adalah melalui iman di dalam Kristus, kebenaran yang berasal dari Allah dan diperoleh melalui iman. Sebelum dia bertemu Kristus, Paulus telah dibutakan oleh kesalahan penafsiran hukum oleh orang-orang Farisi dan pendapat yang berlebihan tentang kebenarannya sendiri. Setelah dia bertemu Kristus, sisik-sisiknya jatuh dari mata Saulus. Kebanggaannya atas kebaikan dirinya digantikan oleh kemuliaannya di atas salib Yesus Kristus. Penglihatan Petrus tentang lembaran yang penuh dengan hewan-hewan najis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai ayat 15 adalah tanda lain dari transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, kesatuan antara Yahudi dan bukan Yahudi dalam satu gereja universal. Hewan-hewan najis dalam penglihatan Petrus melambangkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang dinyatakan, ditahirkan, oleh Allah melalui pengorbanan kematian Kristus. Hukum Perjanjian Lama telah memenuhi tujuannya, dan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi dipersatukan dalam kasih karunia Perjanjian Baru melalui iman mereka pada kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan dapat melakukan hal-hal menakjubkan melalui manusia biasa ketika Dia memberdayakan mereka melalui Roh-Nya. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana Allah pada dasarnya mengambil sekelompok nelayan dan rakyat jelata dan menggunakan mereka untuk menjungkir balikkan dunia. Tuhan mengambil seorang pembunuh yang membenci agama Kristen dan mengubahnya menjadi penginjil Kristen terbesar dalam sejarah, penulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Tuhan menggunakan penganiayaan yang dialami umat Kristen untuk membantu menstimulasi pertumbuhan pesat gereja yang masih baru ini. Tuhan dapat dan melakukan hal yang sama melalui kita, mengubah hati kita, memberdayakan kita melalui Roh Kudus, dan memberi kita semangat untuk menyebarkan kabar baik keselamatan melalui Kristus. Jika kita mencoba menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Seperti para murid dalam Kisah Para Rasul 2, kita harus dengan setia mewartakan Injil, mempercayai Allah atas hasil-hasilnya, dan mengabdikan diri kita dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Melayani secara total, Rasul Paulus bukan hanya memahami dengan jelas panggilan Allah terhadap dirinya, tetapi dia juga memiliki komitmen atau tekad untuk melaksanakan panggilan tersebut dan bersedia menanggung risiko apapun. Oleh karena itu, dia bersedia melayani secara total. Dia bukan hanya menyerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, masa depannya, bahkan dia bersedia mengorbankan nyawanya sendiri agar panggilan Allah terhadap dirinya itu terlaksana. Rasul Paulus tidak mengkhawatirkan keamanan atau keselamatan dirinya, melainkan dia mengkhawatirkan jemaat yang terancam oleh ajaran palsu yang akan merajalela sesudah ia pergi. Ketaatan Rasul Paulus terhadap kehendak Allah dan kasih Rasul Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya membuat dia sanggup melayani secara total dan sanggup menghadapi semua tantangan yang menghadang. Adanya orang-orang Yahudi yang bersikap sebagai oposisi dan selalu berusaha menghalangi pelayanannya, bahkan berusaha membunuh dia, tidak pernah meruntuhkan semangatnya untuk terus melayani jemaat. Bila kita menghendaki agar amanat agung Tuhan Yesus bisa terlaksana, kita memerlukan adiang melayani secara total seperti Rasul Paulus, untuk bisa melakukan terobosan dan melayani orang-orang yang menentang kekristenan. Kita memerlukan orang-orang yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri.
Apakah Anda telah mengikuti jejak Rasul Paulus dengan melayani secara total dan bersedia menanggung risiko apapun agar kehendak Allah terlaksana? Bila gereja selalu mencari aman dan mundur saat menghadapi masalah berat, amanat agung Kristus tak akan pernah terselesaikan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.